Iya, minasan, welcome again with Mr. Eka di sini. Berhubung new chapter One Punch Man udah rilis, maka Mr. Eka langsung aja menuju ke kontennya, ge. Tapi sebelum Mr. Eka lanjut, seperti biasa ya, Rek, like-nya jangan sampai ketinggalan buat penyemangat kita semua di konten hari ini dan yang akan datang. So, kalau udah, kita langsung menuju ke pembahasannya, oke? Let's go. Chapter terbaru One Punch Man by Murata Sensei mengambil judul Habit, yang berarti kebiasaan. Cover judul pada chapter kali ini cukup menarik sih. Kita disajikan Tatsumaki berkostum Santa Claus lengkap dengan pernak-pernik Natalnya. Sementara di belakang ada Saitama versi Santa Claus juga. Uniknya, kereta rusanya kali ini diganti sama Watchdog Man dan Overgrown Rover. Kasiannya, Rek, si Watchdog Man udah jarang muncul. Sekalinya muncul cuman di cover judul, dijadikan pengangkut kereta pula. Sabar ya Watchdog Man, jangankan Anda ya, ini karakter utama kita aja juga gak muncul di chapter saat ini. Nah, kita mulai masuk ke bagian cerita utama. Cerita masih melanjutkan kondisi di mana Flashy Flash dan Sonic memutuskan untuk bekerja sama menghadapi para Tenin, alumni rese dari desa ninja. Tentu ini pemandangan yang langka karena pada akhirnya dua sahabat yang sempat terpisah kembali telah dipersatukan. Flashy Flash mencoba mengkonfirmasi apakah mereka semua adalah bawahan dari pria itu, alias si pemimpin desa ninja MT Void. Sonic membenarkan pertanyaan Flashy Flash. Tak lupa ya, Sonic dengan mulut pedasnya juga menambahkan roastingan ke para musuh di depannya. Sonic berkata walau desa ninja udah lama hilang, para idiot ini masih aja gak punya keinginan untuk berhenti jadi anjing peliharaan. Pedes banget emang ini omongan Sonic, cocok diajak debat biar makin rame. Para Tenin mulai menyiapkan siasat. Mereka meminta Hellfire dan Gelwin untuk maju paling depan agar bisa membuka celah bagi para Tenin menyerang ke arah Sonic maupun Flashy Flash. Hellfire dan Gelwin jelas tak setuju, namun tak punya pilihan lain. Mereka juga menyadari dua hal. Pertama, mereka cuman dijadiin pion alias umpan. Kedua, mereka bisa aja dibabat bersama dengan Sonic serta Flashy Flash. Hellfire dalam hati gak terima dan bertekad bikin para Tenin menyesal karena udah nyuruh keduanya cuman jadi pion semata. Di sisi lain, Sonic dan Flashy Flash juga gak terlalu dalam menyiapkan strategi. Yang pasti ya keduanya saling beradu strategi, gak kayak MU atau Chelsea yang main bola asal oper sana sini. Flashy Flash menyadari sesuatu mengingat pelajaran yang mereka terima selama di pelatihan desa ninja, yakni para ninja assassin ini senantiasa didoktrin buat jadi petarung solo. Bahkan dalam latihan aja ada narasi buat gak mempedulikan teman. Semisal ketemu teman di medan pertarungan, ya mereka udah jadi musuh. Alhasil ya, pembelajaran ini harusnya membuat mereka lemah dalam pertarungan yang mengandalkan kerja sama tim. Kelemahan ini yang akan dijadikan celah agar Sonic dan Flashy Flash bisa mengembalikan keadaan. Sonic seperti biasa sosokan si paling paham. Baik Sonic dan Flashy Flash bersiap mengambil posisi untuk menghadapi pertarungan. Nah, momen menarik dan lucu mulai terjadi. Sonic juga mengingat teori selama pelatihan desa ninja bahwa dalam menghadapi keadaan di mana target atau musuh itu ada banyak, target yang paling lemah perlu dihancurkan terlebih dahulu. Di sini ya, Sonic over kepedean seperti biasanya, kayak pelatih yang bilang era Klopp dan Pep sudah berakhir, padahal kenyataannya gak begitu. Sonic yakin betul kalau yang bakal jadi target awal adalah Flash. Ia mantap lah meyakini hal itu sampai berpikiran mau nge-cover Flash ketika ia diserang. Keyakinan tersebut berasal dari pemikiran kalau para Tenin melihat pertarungan ia dengan Flash, dan kenyataannya ya malah Sonic duluan yang digeng sama para Tenin. Menandakan para Tenin menerapkan teori dan meyakini bahwa Sonic lebih lemah dibandingkan Flash. Lantas kejadian ini membuat Sonic sangat murka. Bahkan dia berkata-kata umpatan seperti biasanya dan berseru gak bakal memaafkan para Tenin. BTW ya, walau dikeroyok, untungnya tiap serangan masih bisa dihadang oleh Sonic. Ya gak omdo lah seenggaknya. Kita ke sisi Flashy Flash. Hellfire dan Gelwin yang udah ditunjuk buat jadi garda depan malah gak ikut nyerang Sonic. Bukan karena males ngeteng kayak di Land of Dawn ya, melainkan mereka berdua punya siasat sendiri. Daripada harus ikut nyerang di Sonic dan berakhir disikat, Gelwin dan Hellfire Flame berpikir cepat buat nyerang Flashy Flash aja. Ini mencegah mereka diserang dari belakang secara tiba-tiba. Keduanya bahkan menggunakan teknik jurus Spider Curtain Galau, atau gampangnya kawat beracun yang dibuat kayak jaring. Tujuan dari serangan tersebut untuk menghalangi gerak Flashy Flash, ditambah itu adalah kawat beracun.
Dengan melumpuhkan Flashy Flash, para Tenin bisa dapat apa yang mereka inginkan. Dan kemungkinan buat keduanya kabur jadi lebih besar. Ya, itu rencana yang mereka siasati dalam pertarungan sih. Terus ngomong-ngomong, para Tenin ini ya beneran gak kompak dalam tim fight. Buktinya mereka sampai saling bertubrukan. Ditambah kedistrak pula sama tindakan Hellfire Galwin yang bergerak sesuai rencana. Kalau pusreng kayaknya bronze semua mereka, cuman nyari KDA. Namun seperti biasa, Flashy Flash masih terlalu licin buat ditangkap semudah itu, rek. Flashy Flash berhasil lepas dari rangkaian jaring kawat beracun. Malah kawat beracun tadi berbalik menangkap Galwin maupun Hellfire. Ini berarti ya, senjata makan tuan. Flashy Flash yang sudah menangani situasi segera membantu Sonic yang mulai kerepotan, terutama pada titik buta Sonic yang hampir kena serang. Tapi bukannya berterima kasih ya, Sonic malah ngamuk ya, dan bilang dia gak ingat meminta Flashy Flash buat membantunya. Tapi tanggapan Flashy Flash masih nyantai. Dijawab kan, Sonic sendiri ngajak bertarung bersama tadi. Plus, Flashy Flash menyindir soal hidung Sonic yang mimisan, menandakan Sonic emang kesulitan. Sonic masih memegang teguh kalau ia sendiri cukup buat menghabisi para musuh. Terus ya, sambil bicara kayak gini, Sonic langsung unjuk kekuatan. Memanfaatkan momentum yang dibuat oleh Flashy Flash, keduanya saling bertukar posisi dan melayangkan serangan kuat ke musuh dengan cepat. Benar-benar kompak lah. Para Tenin bahkan sampai heran, walau keduanya kayak asik gelut sendiri, kenyataannya pergerakan mereka sangat harmonis. Seolah-olah mereka udah bekerja sama untuk waktu yang sangat lama. Gak salah sebenarnya sih, mereka kan emang berdua ya, emang udah jadi karibs dari kecil, membuat mereka paham gaya bertarung masing-masing, memudahkan dalam duet di kondisi terdesak kayak gini. Dan tak lupa ya, Flashy Flash memperingatkan Hellfire dan Galwin buat gak banyak bergerak karena bisa-bisa malah kena racun dari kawat yang mengikat keduanya. Salah-salah ya, kedua orang ini bisa mati terkena racun yang mereka siapin sendiri. Sonic heran sama tindakan Flash yang gak menghabisi dua orang ini. Namun, Flash ingat di asasi pahlawan lagi ada upaya percobaan mengubah monster kembali jadi manusia seperti awal. Flash mengetahui ya, ketika bertarung sebelumnya di markas asosiasi monster, Hellfire dan Galwin itu monster. Jadi baik Galwin dan Hellfire bisa jadi sampel buat nyari cara supaya orang-orang udah jadi monster bisa balik sebagai manusia lagi. Pahlawan yang berpikir jangka panjang emang si Lancelot ini, rek. Flashy Flash memperingatkan kepada Tenin, andai semuanya berjalan lancar, bos kalian bakal membuka mata dan seluruhnya yang terlihat bakal berubah. Mereka gak nangkep apa yang dimaksud oleh Flashy Flash, membuat si Flash ya meledek semuanya bodoh karena masih belum menyadari sesuatu. And sayangnya dialog Flashy Flash ini jadi momen terakhir di chapter terbaru, rek. Ya emang pendek banget ini chapter. Sepertinya konsekuensi konsisten 2 minggu sekali, dan juga mungkin karena Murata itu disibukkan untuk dalam penggarapan animenya season 3, rek. Kita terima aja gimana kesanggupan Murata Sensei lah. Terus momen duet Sonic dan Flashy Flash emang menarik banget. Keduanya menunjukkan perbedaan level kekuatan. Walaupun dikeroyok, mereka bisa membalikan keadaan. Soal dialog akhir ya, masih agak rancu memang maksud Flashy Flash ini. Apakah yang dimaksud Flash para ninja selama ini salah karena udah dipimpin monster, atau MT Void bakal memberikan fakta yang akan mengubah seluruh pemikiran para Tenin ketika MT Void ini berhasil dibalikan ke sisi manusia? Atau bisa kita bahas di lain kesempatan, oke? So, mungkin itu dulu buat pembahasan chapter terbaru One Punch Man kali ini. See you again next time. Adios di Caramelos. Stay safe everyone. Salam Adibadia.